Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi akramna bisyahri Ramadan, alladzi ja'alna min ahli siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap kepengurusan Masjid Amal dan para hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah masih beri kita kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa hadir melaksanakan salat Isya berjamaah, tarawih berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita kesehatan sampai akhir Ramadan, dan semoga Allah sampaikan kita nanti sampai selesai Ramadan bertemu dengan Lebaran. Amin. Semoga Allah senantiasa beri kita rezeki yang halal yang barokah. Amin. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya diakui beliau sebagai umatnya dan sekaligus mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masuk malam yang ke-10 Ramadan. Artinya doa-doa kita dulu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu jamaah Masjid Amal pernah minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Pernah doa seperti itu dulu? Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Malam hari ini bukan hanya sampai, tapi Allah sampaikan kita masuk malam yang ke-10 bulan Ramadan. Artinya Allah sayang kepada kita. Bukti Allah sayang kepada kita disampaikan kita pada bulan Ramadan. Bulan ini kalau orang sungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapus semua dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapus dosa-dosa mereka yang telah lalu. Maka hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita selama 11 bulan ini sering maksiat kepada Allah, sering banyak dosa kita kepada Allah, mungkin dosa yang sengaja maupun dosa yang kita tidak sengaja. Selama 11 bulan menumpuk dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai berat kita bangun malam untuk tahajud karena banyaknya dosa di badan kita ini. Tapi Allah sayang kepada kita, Allah temukan kita bulan Ramadan. Kalau kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan, janji Rasulullah akan dihapus semua dosa-dosa kita selama 11 bulan ini. Maka jemaah sekalian, karena Allah kabulkan doa kita agar berjumpa Ramadan, dan sekarang Allah jumpakan kita dengan Ramadan ini, artinya tadi Allah sayang kepada kita, maka manfaatkan Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita siap menahan daripada masuknya makanan ke tenggorokan kita, menahan pandangan kita, menahan lisan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari kita qiyam, berdiri, salat tarawih, salat witir, salat tahajud,
baca Al-Quran, makan sahur, itu adalah qiyam, ibadah di malam hari. Jamaah sekalian, janji Rasulullah orang-orang yang berpuasa karena iman kepada Allah dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka akan dihapus dosa-dosa mereka yang telah lalu. Tapi ada dua syaratnya. Ya, syarat orang yang ingin dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, selama berpuasa dia harus bisa menjaga pandangannya. Ini berat Bapak sekalian. Di siang hari kita harus dijaga mata kita jangan sampai nyingok yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyingok aurat perempuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berpuasa di siang hari, dia tidak makan, dia tidak minum, tapi dia tidak bisa menjaga pandangannya dengan syahwatnya muncul di situ, maka kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang-orang berpuasa dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Siapa mereka? Mereka berpuasa tidak bisa menjaga pandangannya. Yang pertama, jadi hadirin berbahagia, mari kita jaga pandangan kita di siang hari Ramadan. Ya. Terutama bagi perempuan, ibu-ibu, mohon maaf ya, di Ramadan tolong tutup jilbabnya, tutup auratnya. Jangan sampai gara-gara kami laki-laki melihat perempuan terbuka auratnya, bangkit nafsu laki-laki ini, maka hilanglah pahalanya. Laki-laki normal melihat perempuan yang mulus cantik, siapa tidak tertarik? Laki-laki normal pasti tertarik, meskipun dia sudah tua sekalipun tertarik dengan perempuan, itu normal. Maka perempuan jaga auratnya, tutup auratnya, agar supaya kami laki-laki ini pahala puasa sampai pada hari tersebut. Yang kedua, orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menjaga lisannya. Berpuasa di bulan Ramadan di siang hari, ibu-ibu sekalian, kita harus bisa menjaga lisan kita ini. Jangan sampai lisan mencaci orang lain, menghina orang lain, mengadu domba orang lain, berkata kotor dan lain sebagainya. Kalau ada terjadi pada diri kita di siang hari Ramadan, kita mencaci orang lain atau kita ngomong aib orang lain, namanya riba, maka pahala puasanya tidak ada hari tersebut. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Terkadang mohon maaf yang perempuan ini, mohon maaf ya ibu-ibu ya, kadang-kadang saya perhatikan datang satu ibu-ibu ke warung sayur, datang lagi ibu-ibu yang kedua warung sayur, datang yang ketiga, ibu-ibu bertiga kumpul di situ niat beli sayur, tapi tidak terasa ngalir omongan ibu-ibu ini ya, ngomong akhirnya tidak sengaja ngomong orang lain, sedangkan dia berpuasa hari tersebut. Maka kalau terjadi demikian, pahala puasanya hari tersebut nol. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Maka jemaah sekalian, mari kita saling menjaga di antara kita. Kalau ada antara kita mungkin tidak sengaja atau ngomong orang lain, ingatkan mereka. Bukti kita sayang dengan saudara kita, kalau dia terpeleset kita ingatkan, bukan kita biarkan. Bukti kita cinta dengan saudara kita, kalau dia salah kita ingatkan dia. Masalah dia terima atau tidak itu urusan dia. Karena ada orang dikasih nasihat tersinggung, ada seperti itu. Ada orang dikasih nasihat tidak senang, ada seperti itu. Biarkan, tugas kita menyampaikan. Masalah dia terima atau tidak itu urusan dia. Urusan kita selesai, menyampaikan saja. Maka jemaah sekalian, mari kita menjaga di antara kita sama-sama, agar supaya nanti janji Rasulullah tersebut nyata bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh ibadah Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, masuklah nanti kita di bulan Syawal, maka kata Rasulullah, orang tersebut seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, suci, bersih, tidak punya dosa, tidak punya noda. Dengan syarat dia bisa menjaga lisannya, bisa menjaga matanya daripada pandangan-pandangan syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ramadan, sebenarnya bukan Ramadan saja, di luar Ramadan juga sama. Ada dua pilihan masalah di lisan kita ini, ibu-ibu sekalian. Dua pilihannya. Rasul mengatakan kepada kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik atau dia diam. Dua pilihan. Kalau mulut tidak baca ngomong yang baik, tidak baca anjuran nasihat, tidak baca Al-Quran, tidak baca zikir, tidak baca sesuatu yang baik adalah keluar dari lisan kita, maka pilih yang kedua, yaitu diam.
Diam lebih baik daripada ngomong yang tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan jamaah sekalian Allah jaga lisan kita, jaga hati kita, dan semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik daripada Ramadan yang pernah kita lalui selama ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.